Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kembali kita mau melihat sedikit renungan tentang Roh Kudus sebelum kita masuk di dalam doa untuk kepenuhan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus yang kita kenal sebagai penolong di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 yang kemarin sudah kita lihat ayat ini. Pekerjaan Roh Kudus ini, si penolong ini, bisa kita lihat dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Memang di perjanjian lama Roh Kudus ini bekerja agak jarang dan tidak semua orang bisa menerimanya. Tapi pekerjaannya itu tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama, kita lihat waktu Musa menerima tugas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di situ dikatakan bahwa Roh Tuhan berkuasa atas Musa. Saudara bisa lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Nanti saudara bisa baca di rumah. Di Bilangan pasal yang ke-11. Lalu kita juga bisa lihat pada saat Saul dilantik menjadi raja. Itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Nah, ini dikatakan begini. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Itu kita bisa lihat ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang tertentu pada masa perjanjian lama. Lalu begitu juga waktu Daud dipilih menggantikan Saul. Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Kita bisa lihat Daud pun dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, ini contoh yang terakhir, sebetulnya masih banyak contoh-contoh lain. Waktu Daud jatuh di dalam dosa dengan Batsyeba. Saudara pasti tahu ceritanya. Di Mazmur 51 ayat ke-11 ada Alkitab yang di ayat yang ke-13, jadi bisa di ayat 11, bisa di ayat ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini doa Daud, seruan Daud kepada Tuhan karena dia tidak mau Roh Kudus undur dari kehidupannya. Dia meminta ampun. Ini saudara bisa lihat di dalam perjanjian lama Roh Kudus sudah bekerja, tapi belum bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan manusia. Maksud saya belum bekerja di dalam kehidupan manusia pada umumnya, hanya orang-orang khusus saja. Nah, di perjanjian baru Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Hingga sekarang kuasanya bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Dan ada dua hal yang kita harus mengerti tentang kuasa Roh Kudus ini, tentang Roh Kudus ini. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu bukannya apa ya? Bukannya jin, ya. Bukannya setan, bukannya roh lain di luar kuasa Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Saudara, kita bisa lihat dengan jelas tentang hal ini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Itu kisah tentang Ananias dan Safira. Saya bacakan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu
selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Hai engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ketiga, dikatakan Petrus mengatakan kepada Ananias, engkau mendustai Roh Kudus. Dan di ayat yang keempat itu dikatakan bahwa engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Roh Kudus sama dengan Allah. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Tuhan. Bagian dari ketritunggalan Allah. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ia berdoa. Dalam bahasa Inggris dia pakai kata he. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang memiliki kehendak, memiliki perasaan. Kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudara-saudara sekalian, kuasa Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus, dia adalah pribadi yang memiliki perasaan, memiliki kehendak. Dan saudara-saudara, dari ayat yang kita sudah baca, itu jelas dikatakan, jangan mendustai Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, mari kita jaga hidup kita di hadapan Tuhan. Jaga perilaku kita, perkataan kita, bahkan yang tidak terlihat oleh manusia, itu pemikiran kita. Jaga itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sudah dipenuhkan, teruslah untuk dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Jaga kehidupan kita. Saudara-saudara yang belum dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, minta. Jangan bosan, minta untuk dipenuhkan. Kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kita perlu jamahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi kita. Ya, supaya kita bisa survive di dunia makin jahat ini. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, supaya kita bisa bertahan di dalam iman kita kepada Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, juga buat firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami, dan biar itu terpancar dalam kehidupan kami. Suatu kerinduan kami, Roh Kudus terus bekerja, berkuasa di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertahan di dunia yang jahat ini, hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.